Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Igusti Bagosyosi Kusuma. Dan sekarang kita akan belajar tentang yang namanya produk. Mungkin teman-teman sudah mendengar kata produk, bahkan ketika saya bertanya dengan seseorang tentang apa itu produk, ada beberapa orang yang mungkin bisa menjawab langsung, tetapi ada juga yang masih bingung. Kenapa mereka bingung? Karena mereka bingung, apakah produk itu barang atau produk itu jasa? Nah, produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu bentuknya barang maupun jasa. Dan tentunya, produk ini harus dapat diperjualbelikan dalam suatu pasar. Dan produk ini harus mempunyai suatu tujuan atau suatu kegunaan yang dapat dinikmati oleh konsumen. Menurut pendapat lain, produk adalah sebuah substansi yang diproduksi oleh produsen dan ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam hal ini, suatu produk bisa diperuntukkan untuk konsumen akhir maupun konsumen antara. Jadi, berdasarkan definisi-definisi tadi, kita dapat simpulkan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau dipakai sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Produk dapat dibagi menjadi berbagai macam jenis. Yang pertama, kita akan bicara mengenai produk berdasarkan wujudnya. Produk dibagi jadi dua berdasarkan wujudnya, yaitu barang dan jasa. Barang adalah semua produk yang wujudnya fisik atau dapat dilihat, dapat dirasa, dapat disentuh, bahkan dapat diraba dan dipindahkan ataupun perlakuan fisik lainnya. Contohnya adalah makanan, minuman, aksesoris, baju, celana, sepatu, meja, dan sebagainya. Sedangkan jasa atau yang kedua adalah jasa adalah semua aktivitas yang memberikan manfaat dan kepuasan kepada konsumen. Jadi kalau tadi barang itu ada fisiknya, kalau jasa ini mungkin kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Contohnya adalah jasa make up, jasa penginapan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Selain itu, produk dapat dibedakan berdasarkan daya tahannya. Yang pertama adalah barang tidak tahan lama atau non-durable goods. Barang tidak tahan lama ini adalah semua barang yang memiliki wujud fisik yang dapat dikonsumsi atau dapat digunakan dalam suatu beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah barang tahan lama atau durable goods, yaitu semua barang yang memiliki wujud yang dapat bertahan lebih lama daripada barang tidak tahan lama. Contohnya adalah televisi, kulkas, lemari, meja, dan banyak lainnya. Nah, karena itu teman-teman, saran saya untuk teman-teman yang melakukan bisnis internasional, diharapkan teman-teman ini mampu membuat suatu barang atau suatu produk yang dapat bertahan lama. Kenapa? Karena teman-teman tahu, ketika teman-teman melakukan bisnis internasional, teman-teman itu harus mengirimkan barang tersebut ke luar negeri. Atau mungkin teman-teman harus memproduksi barang itu di luar negeri. Dan tentunya kita tidak tahu jangka waktu berapa lama yang nantinya akan dihadapi oleh barang tersebut. Sehingga saya harap ketika barang itu tahan lama, tentunya itu akan memberikan kepuasan bagi konsumen kita di luar negeri. Sekian penjelasan saya mengenai produk. Saya harap apa yang saya ajarkan dapat berguna bagi teman-teman. Dan pada video berikutnya, kita akan bicara mengenai 3 level produk. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap sehat.